Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Eli Mindartiniat. Di video saya kali ini kita to the point saja, bicara apa adanya. Ada 3 cara yang bisa dilakukan apabila suami kita ingin menikah lagi atau berselingkuh dengan wanita lain. Cara pertama, biarkan dia berselingkuh, bahkan bila perlu izinkan dia menikah lagi. Karena itu membuktikan Anda mencintai suami Anda dengan sangat tulus. Cinta yang tulus itu adalah memberi tanpa mengharapkan imbalan atau balik jasa. Termasuk apabila suami ingin minta kawin lagi, izinkan saja. Karena itu sudah pasti membuat suami Anda bahagia. Dan apabila Anda mencintai suami Anda, maka Anda ingin dia berbahagia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Benar tidak? Nah, kalau Anda merasa takut suatu hari nanti dia berlaku tidak adil, bukankah itu bisa dibicarakan dengan baik-baik? Mungkin di awal-awal pasti suami nggak adil dong, namanya juga pengantin baru. Tentu uangnya, perhatiannya, dan segala sesuatu akan lebih banyak kepada istri yang muda. Tetapi lambat laun, namanya juga lelaki, yang bersedia kawin lagi atau berselingkuh, sudah pasti seorang lelaki pembosan. Sampai di satu titik ia akan bosan kepada istri mudanya dan mungkin saja ia akan kembali kepada Anda, istri tuanya. Jadi, apa yang harus Anda takutkan? Apa yang harus Anda khawatirkan? Nah, kalau seandainya saja ia bertahan dengan istri mudanya lama-lama dan terus, biarkan saja dan teruskan hidup Anda sebagai istri pertamanya tanpa harus bercerai dengan suami Anda yang sudah menikah lagi. Berpikirlah bahwa hidup itu satu kali, Anda berhak untuk bahagia tanpa harus mengorbankan pernikahan Anda yang menyakitkan itu. Kenapa harus memikirkan suami yang berpoligami? Biarkan saja, yang penting kewajibannya terhadap Anda si istri pertama tetap terpenuhi. Buktikan bahwa Anda mencintai suami Anda dengan tulus dan Anda ingin suami Anda berbahagia kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Dan bila perlu, Anda akur dengan istri muda suami Anda. Kenapa tidak kalau Anda bisa melakukannya? Coba saja, jangan pernah menganggap dia sebagai saingan hidup Anda, tetapi anggaplah bahwa dia adalah jodoh yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk suami Anda. Jodoh yang kedua maksudnya ya. Ya, mungkin ini sedikit gila kedengarannya dan tidak banyak orang yang bisa melakukan ini, maka sahabat semua bisa melakukan cara kedua. Cara kedua yaitu, hey, suamiku, kau selingkuh, aku juga selingkuh. Kau bisa memiliki wanita lain, aku juga bisa memiliki pria lain. Sebenarnya pria dan wanita itu sama-sama mempunyai selera. Hanya saja wanita mempunyai banyak batasan dalam kodratnya sebagai wanita. Tetapi itu bukan berarti pria bisa merampas kebahagiaan wanita. Nah, kalau suami Anda berselingkuh, apa salahnya Anda berselingkuh juga? Suami Anda mempunyai wanita lain, apa salahnya Anda mempunyai pria lain? Ada will dan juga ada pill. Balik-balik lagi, hidup hanya satu kali. Kalau kita bisa berbahagia, kenapa harus memilih menderita? Hidup kita adalah berharga dan tidak ada orang yang boleh menyakiti hati kita. Segera hubungi pengadilan agama, urus perpisahan Anda dengan suami Anda, dan segeralah mulai hidup berbahagia tanpa dia yang menyakiti hati Anda. Mungkin, kalau suami kita bisa mempunyai wanita lain, hidup berbahagia dengan wanita lain, itu berarti kita juga bisa mempunyai pria lain dan hidup berbahagia dengan pria lain tersebut. Bahkan mungkin kita bisa lebih berbahagia dengan pria lain yang baru itu. Jadi, kenapa harus menangis? Kenapa harus bersedih? Bego gitu. Biarin aja dia pergi, biarin aja dia mencari wanita lain. Toh hidup kita tetap bisa berlangsung, hidup kita juga bisa lebih berbahagia tanpa dia. Atau mungkin kalau mengambil cara kedua ini, bermasalah dengan keuangan, Anda istri yang tidak mempunyai penghasilan, Anda istri yang tidak bekerja, gampang saja. Anda bisa memulai usaha atau mulai bekerja dengan meminta harta gonogini kepada mantan suami Anda. Yang penting hidup berbahagia tanpa hati yang terluka. Bagaimana? Mungkin ini cara yang cukup ekstrim, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Daripada Anda menangis meratapi suami Anda yang tidak setia, mendingan ambil cara yang kedua ini. Bagaimana? Tidak sanggup? Tidak bisa? Masih berpikir karena cara dua ini termasuk ekstrim gitu? Yes, masih ada cara ketiga. Cara ketiga mungkin adalah cara yang terbaik menurut saya pribadi. Kenapa saya katakan menurut saya pribadi? Karena cara ketiga ini belum tentu cara yang terbaik menurut Anda. Bagaimana cara ketiga? Yaitu, ajaklah suami Anda yang berselingkuh itu berbicara baik-baik dari hati ke hati 4 mata saja. Berikan tawaran atau solusi kepada dia untuk meninggalkan selingkuhannya. Tetapi mungkin tidak secara tiba-tiba, maksudnya tentu memberikan dia waktu. Karena perasaan cinta yang terlanjur timbul, yang terlanjur membara akan sulit dipadamkan dalam waktu yang cepat atau seketika. Gak mungkin banget. Jadi, untuk cara yang ketiga ini juga dibutuhkan kesabaran.
Sabar menunggu sampai suami Anda mengerti, sabar menunggu bagaimana keputusan dia setelah Anda memberikan dia waktu untuk berpikir. Ya, cara ketiga ini adalah memberikan waktu kepada suami Anda yang berselingkuh itu untuk berpikir. Kira-kira ke depannya, solusi apa yang terbaik untuk hubungan kalian berdua? Apakah perceraian yang penuh dengan air mata? Apakah kebersatuan dengan segudang perjanjian? Perjanjian bahwa dia tidak akan selingkuh lagi, perjanjian bahwa dia akan setia, perjanjian ini, itu, dan bla bla bla. Dan di ujung-ujungnya, apapun keputusan dari cara yang ketiga ini, Anda harus siap. Apakah suami Anda akan kembali dan setia kepada Anda, ataukah ia akan pergi dengan istri mudanya atau selingkuhannya? Karena di sini saya ingin menekankan, kita tidak boleh munafik. Seorang suami yang berselingkuh mencari kekasih yang lain, itu pasti ada satu hal yang tidak dia temukan pada diri kita, tetapi ia temukan pada wanita lain. Itu berarti kekurangan pada diri kita. Oke, suami istri harus saling menerima kekurangan satu dengan yang lain. Nah, pasti sahabat berkata, kalau seorang istri bisa menerima kekurangan suami, mengapa suami tidak bisa menerima kekurangan istri? Kembali lagi kepada kodratnya. Suami adalah pria, pria adalah makhluk bebas, berbeda dengan wanita. Jadi intinya cara ketiga ini adalah bersabar, memberikan dia waktu untuk berpikir, memilih mana yang terbaik di antara Anda dengan istri mudanya atau selingkuhannya. Dan sekali lagi jangan menuntut suami untuk menghentikan perselingkuhannya secepat mungkin. Jadi intinya sabar, sabar, dan sabar. Dan apapun keputusan akhirnya Anda harus menerima dengan lapang dada. Karena apabila seorang pria sudah merasa tidak berbahagia hidup dengan seorang wanita, maka wanita itu juga termasuk egois bila mempertahankan si pria tersebut. Biarkanlah dia pergi, biarkan dia berbahagia dengan pilihan hatinya yang baru. Karena kita sebagai wanita juga berhak untuk berbahagia dengan sesuatu yang mungkin akan datang kepada kita. Baiklah sahabat semua, mungkin ada yang merasa sebel dengan ucapan saya, merasa, ini solusi apaan sih? Silakan saja, tidak masalah. Tetapi coba sahabat pikirkan lagi ucapan saya, benar atau betul? Dari ketiga cara yang saya ajukan ini, pilihlah salah satu cara yang sahabat bisa lakukan, yang sahabat sanggup untuk melakukannya. Di akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video saya dan sampai jumpa.